Evolusi Dewa Part 35. Novel Donghua Kultivasi, edisi 341 hingga 350. Dengan suara serak, novel dilanjut. Di kaki gunung, tempat mereka berdua mendarat, batu-batu merah ada di mana-mana, dan itu adalah persegi yang terbuat dari puing-puing. Jauh di dalam persegi itu, ada gerbang batu besar dengan rune yang melekat di atasnya, memancarkan kekuatan sumber api yang sangat panas. Batu sumber api. Mata Lin Haotian sedikit mengembun, dan sentuhan keterkejutan tiba-tiba melonjak di matanya. Batu sumber api yang diperolehnya sebelumnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi nilainya tidak terukur. Namun, pada saat ini, Sekte Huoyun menggunakan batu sumber api sebesar itu untuk membuat pintu masuk. Kerajinan tangan semacam ini sungguh mengerikan. Selain itu, rune di pintu besar itu memancarkan fluktuasi energi yang kuat, yang tampaknya menyembunyikan sebuah formasi. Begitu dipicu, kemungkinan besar bahkan orang-orang kuat di alam suci akan merasa sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan formasi ini saja, bahkan jika seseorang tidak mematuhi aturan, mereka mungkin harus mematuhinya. Sambil mendesah dalam hatinya, Lin Haotian juga memperhatikan bahwa di gerbang batu, ada sosok-sosok yang keluar darinya atau memasukinya. Orang-orang itu tampaknya semua adalah murid Sekte Huoyun. Akan tetapi, pakaian mereka berbeda. Sekilas, ada 4 jenis. Para murid Sekte Kuil juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Tao Ling berkata di sampingnya, mereka dibagi menjadi murid kuil luar, murid kuil dalam, murid inti, dan murid pribadi. Para murid kuil luar umumnya adalah anggota baru yang baru saja memasuki kuil. Hanya ketika kekuatan mereka mencapai alam suci, mereka dapat dipromosikan menjadi murid kuil dalam. Setelah itu, mereka akan secara bertahap naik berdasarkan bakat pribadi mereka yang komprehensif. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengangguk. Tidak peduli pada tingkat kekuatan mana, ada tingkat atas dan bawah. Dengan cara ini, perintah dapat dikeluarkan secara lebih langsung dan tugas dapat diberikan. Ujian menara hantu hari ini adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi mereka untuk memengaruhi alam suci di masa mendatang. Tao Ling berkata sambil berjalan menuju pintu gerbang batu di kaki gunung. Apa manfaat dari ujian di dalam? Lin Haotian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Tentu saja ada manfaatnya. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan mental atau kekuatan spiritual. Setiap kali Anda naik level menara, Anda dapat dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Tao Ling berkata dengan acuh tak acuh, meskipun level pertama dari alam bayi roh domain suci juga dapat memadatkan bayi roh dengan satu kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Tetapi energi atribut tunggal yang murni ini belum lengkap. Ketika Anda mencapai level ketiga Yin dan Yang, Anda akan menghadapi perlawanan. Lin Haotian telah mempelajari tentang ilmu bela diri yang terakhir dari Liu Xiu. Yang benar-benar membangkitkan minatnya adalah kalimat sebelumnya yang diucapkan oleh Tao Ling. Saya tidak menyangka bahwa menara hantu begitu ajaib sehingga Anda dapat dipromosikan ke level yang lebih tinggi selama Anda naik level menara. Bukankah itu kecepatan kultivasi seperti helikopter, terus-menerus melonjak? Tidak heran anggota Sekte Istana semuanya kuat. Dengan tempat pelatihan seperti itu, mereka dapat mengolah orang kuat level 9 dalam hitungan menit. Pada saat ini, Lin Haotian mempercepat langkahnya dan tidak sabar untuk melihat menara hantu. Hah! Melihat ini, Tao Ling sedikit terkejut, dan tentu saja tidak mau ketinggalan, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Langkahnya ringan dan lincah, dan setiap kali dia melangkah, sosoknya tampak tersapu oleh gelombang angin, dan dia telah melampaui Lin Haotian sekitar 10 kaki. Sepanjang jalan, ada sosok putih anggun yang tertinggal. Kamu masih sedikit naif untuk membandingkan kecepatan denganku. Tao Ling menoleh ke arah Lin Haotian dan tersenyum penuh kemenangan. Konsepsi artistik angin. Mata Lin Haotian sedikit memadat, dan dia dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang melonjak dari Tao Ling, yang mengandung hukum konsepsi artistik angin. Apakah kamu ingin bersaing? Tao Ling tampaknya telah menemukan cara lain untuk menghasilkan uang. Dengan mata indahnya yang berkedip, dia menggoda, jika kamu kalah, 20.000 batu Lingyang, apakah kamu berani? Mendengar ini, Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kenapa tidak? Saat suara itu jatuh, kekuatan spiritual dalam badannya melonjak, dan gerakan badan langkah naga dan konsepsi artistik angin tiba-tiba ditampilkan. Ho, cahaya biru merah menyala,
dan Lin Haotian melangkah maju. Badannya seperti naga api yang berkeliaran di angin dan ombak, dan dia dengan cepat bergegas menyusuri tangga batu gunung. Sepanjang jalan, semua bayangan gerakan badan Tao Ling yang tersisa tersebar. Hanya dalam beberapa napas, jarak antara keduanya dipersingkat setengah. Aku tidak menyangka kamu memahami sistem angin. Sepertinya aku meremehkan kemampuanmu. Wajah cantik Tao Ling sedikit tertegun. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kecepatan gerakan badan Lin Haotian tidak kalah dengannya. Dan setelah pengejaran ini, jarak antara kedua belah pihak sudah sangat dekat. Untuk 20.000 batu Lingyang, aku tidak bisa kalah. Tao Ling menggigit bibir merahnya dengan ringan. Keinginan akan uang tampaknya membangkitkan keinginannya untuk menang. Tiba-tiba, aura sistem angin yang merasuki badannya tiba-tiba melonjak hebat, dan kecepatannya juga meningkat tajam. Sekali lagi, jarak yang jauh terbuka antara dirinya dan Lin Haotian. Melihat kecepatan Tao Ling meningkat lagi, Lin Haotian sedikit terkejut. Dalam hal kultivasi, Tao Ling telah mencapai level pertama dari domain suci, alam bayi roh. Dalam hal ini, dia tidak memiliki keunggulan. Namun, persaingan kecepatan tidak berarti bahwa semakin tinggi kultivasinya, semakin cepat kecepatannya. Transformasi kera binatang. Kesadaran spiritual Lin Haotian sedikit tenggelam, dan saat teriakan rendah di dalam hatinya terdengar, aura di badannya tiba-tiba melonjak. Ledakan. Dalam sekejap, langkah kaki Lin Haotian kuat, mantap dan cepat, dan kecepatannya juga melonjak tajam. Di bawah desakan alam angin, sosoknya tampaknya menginjak angin dan ombak, dan dia berjalan cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Tao Ling diam-diam terkejut ketika dia mendengar suara angin pecah dari belakang. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa badan Lin Haotian sebenarnya jauh lebih kuat, dan kecepatannya untuk maju juga luar biasa cepat. Jika dia tahu bahwa Lin Haotian juga memahami alam angin tadi, dia hanya akan terkejut. Lalu, sekarang dia benar-benar terkejut. Kau tahu, kultivasinya adalah seorang pejuang alam suci yang sebenarnya. Namun, Lin Haotian baru berada di tingkat ke-9 seni bela diri, dan ada kesenjangan besar di antara keduanya. Kesenjangan ini seperti jurang dalam hal kekuatan, kecepatan, seni bela diri, dan aspek-aspek lain dari kekuatan tempur. Tanpa diduga, dalam kompetisi kecepatan ini, orang ini tidak kalah. Bahkan, ada tanda-tanda samar bahwa dia melampaui dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Tepat saat dia tertegun, Lin Haotian mengambil kesempatan ini untuk melangkah keras di tangga batu dengan kaki kanannya, dan sosoknya tiba-tiba meledak seperti bola meriam, langsung melampauinya. Saat ini, dia baru setengah jalan mendaki gunung, tiba di daerah tempat menara hantu berada. Pada titik ini, kompetisi antara kedua belah pihak telah berakhir. Terima kasih. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Melihat Tao Ling yang berlari ke arahnya, dia mengulurkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata terus terang, saya bersedia menerima kekalahan, 20.000 batu Lingyang. Aku berpikir bahwa dia telah kehilangan 20.000 batu Lingyang sekaligus. Wajah cantik Tao Ling tiba-tiba memerah karena sakit hati. Melihat ekspresi Tao Ling yang enggan berpisah dengan 20.000 batu Lingyang, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, tetapi dia tidak peduli. Bagaimana dengan ini? Kamu mengatur kuota bagiku untuk memasuki persidangan menara hantu nanti, dan utang judai kita akan digunakan sebagai kompensasi, bagaimana? Lin Haotian jelas telah memikirkan retorika sejak lama, dan mengusulkan. Meskipun dia memiliki kartu hak istimewa Diaken, dia tidak mengerti aturan penggunaannya. Selain itu, sebagai Diaken magang, dia tidak tahu apakah menara hantu memiliki batasan apapun. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk membiarkan Tao Ling mengatur seluruh proses, yang dapat menghemat banyak masalah. Hanya itu, setelah mendengar ini, mata besar Tao Ling tiba-tiba berkedip. Ini masalah kecil, serahkan saja padaku. Dia mengulurkan tangannya, menepuk dadanya yang bangga, dan membuat janji. Segera, keduanya berjalan ke sisi selatan lereng bukit, di mana ada sebuah danau gunung. Sebuah menara kuno yang megah berdiri di danau, dan seluruh badannya seperti kaca, sebening kristal. Menara kuno itu dikelilingi oleh air di semua sisi, dan hanya ada jembatan batu yang menghubungkannya. Lin Haotian mengangkat matanya sedikit, dan melihat 3 karakter besar menara hantu tertulis di plakat gerbang menara.
Menara ini memiliki 9 lantai, dan setiap lantai diukir dengan formasi rune yang tepat, samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Jelas, setiap kali peserta ujian naik ke lantai, ia dapat menyerap energi besar yang terkandung di dalamnya, dengan demikian meningkatkan kultivasinya. Hingga puncak lantai ke-9, itu berarti kesempurnaan tingkat ke-9. Dikombinasikan dengan kultivasi prajurit tingkat ke-9 atau penyihir tingkat ke-9 sebelumnya, kombinasi kedua energi tersebut dapat memengaruhi ranah domain suci. Ujian semacam ini tampaknya biasa saja, tetapi juga melambangkan ujian bakat seni bela diri pribadi. Misalnya, tidak peduli seberapa keras peserta ujian mencoba, ia hanya dapat menembus lantai ke-6 di menara. Kemudian prestasinya dalam seni bela diri di wilayah suci, jika tidak ada peluang besar, pada akhirnya akan berhenti di level ke-6 wilayah suci. Singkatnya, semakin tinggi menara, semakin luas masa depan seni bela diri. Pada saat ini, banyak pria dan wanita muda berkumpul di ruang terbuka di tepi danau. Hampir semuanya adalah murid aula luar Sekte Awan Api, sekitar ratusan orang. Orang-orang ini, di Sekte Huoyun, dapat dikatakan sebagai kelas terendah. Namun, jika salah satu dari mereka keluar, dia pasti akan berada di level teratas di kekaisaran atau dinasti besar. Selain itu, ada beberapa diaken berjubah putih yang berdiri di sekitar untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Lin Haotian melihat sekeliling dan sosok kekar di antara kerumunan tiba-tiba terlihat. Orang itu, yang membawa busur hitam, adalah Lei Meng. Hari ini, dia telah berganti pakaian dan mengenakan seragam murid aula luar Sekte Huoyun berwarna merah. Dengan wajahnya yang kuat, dia memiliki aura yang kuat. Berdiri di antara banyak murid aula luar saat ini, dia merasa seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam. Mata Lei Meng menoleh dan dia juga melihat Lin Haotian tidak jauh dari situ. Bos, pada saat itu, Lei Meng sangat gembira. Ketika dia hendak melangkah maju untuk menyapa, dua orang murid aula luar tiba-tiba mengelilinginya. Mereka bukanlah murid baru akademi kemarin, atau seniman bela diri biasa. Penampilan mereka yang penuh keunggulan lebih seperti penduduk asli pulau itu. Saya katakan, apakah kamu tidak punya cincin penyimpanan? Mengapa kamu membawa busur panjang sepanjang hari? Pemuda berambut panjang yang memimpin mensibir, apakah kamu tidak merasa lelah? Orang lain juga mensibir, aku tidak tahan dengan kalian orang luar yang suka berpura-pura. Raimon terdiam, menatap kedua orang di depannya dengan tatapan seperti obor. Alasan mengapa dia selalu membawa busur hitam bukanlah untuk berpura-pura atau menarik perhatian. Busur ini adalah harta leluhur keluarga Lei mereka, busur awan menusuk. Semua leluhur dari generasi mereka, yang memilikinya, selalu membawa busur itu bersama mereka. Tidak hanya dapat melatih kekuatan fisik, tetapi juga dapat menumbuhkan kedekatan di antara keduanya, mencapai keadaan kesatuan antara manusia dan busur, dan membuat tembakan lebih akurat. Membawa busur selama bertahun-tahun telah lama membuat Raimon menjadi kebiasaan, seperti halnya makan dan berpakaian. Ayo, pinjamkan padaku untuk dimainkan beberapa kali. Melihat Raimon terdiam, pemuda berambut panjang itu, karena penasaran, mengulurkan tangan untuk mengambil busur hitam itu tanpa meminjamnya. Raimon berbalik ke samping dan dengan mudah menghindarinya. Posisi yang bagus. Pemuda berambut panjang itu tidak meraih apapun, tetapi tertawa alih-alih marah, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi. Namun, kali ini, Raimon tidak menghindar, tetapi tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan pihak lain, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan sentuh barang-barangku. Orang luar, jika aku bersikeras menyentuhnya, apa yang dapat kau lakukan padaku?" Pemuda berambut panjang itu menyipitkan matanya dan berbisik dingin, "Saudaraku bekerja di aula diakon. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mendapat masalah." Mendengar ancaman dari pihak lain, mata Raimon sedikit tenggelam. Dia baru saja tiba dan tidak memiliki kekuatan di Sekte Huoyun. Dia hanya bisa memanjat dari bawah murid-murid aula luar dan tidak ingin menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka dia akan bertemu dengan orang seperti itu yang mencari masalah di awal. Aku baru saja mempelajari busur dan anak panah. Setidaknya biarkan aku melihat apakah busurmu cocok. Pemuda berambut panjang itu tersenyum, dan kemudian kekuatan spiritualnya gelisah, dan dia langsung mengguncang telapak tangan Raimon. Kemudian dia mengulurkan tangan lagi dan meraih busur hitam yang dibungkus kain di belakang Raimon.
Perilakunya yang sewenang-wenang membuat orang sangat jijik. Namun, meskipun Raimon terlihat sederhana dan jujur, dia telah membunuh orang dan ditikam. Dia telah berjuang selama beberapa tahun dalam konspirasi Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga. Dia adalah pria kejam yang tidak takut hidup dan mati. Oleh karena itu, pada saat ini, bagaimana dia bisa bertahan dan menyerah hanya karena ancaman pemuda berambut panjang itu? Badannya yang kekar tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Ledakan, lampu merah menyala, dan itu langsung mengejutkan pemuda berambut panjang itu dan membuatnya mundur beberapa langkah. Hah, pemuda berambut panjang itu terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Raimon begitu padat dan kuat dengan hanya tingkat kultivasi ke-9. Apa yang terjadi? Gerakan seperti itu segera menyebabkan keributan di antara orang-orang di sekitar. Bahkan Diaken berjubah putih memperhatikan ini. Dia merampok barang-barangku dan menggunakan kekerasan. Tetapi sebelum dia bisa mengetahui seluk-beluk masalah ini, pemuda berambut panjang itu benar-benar berseru, "Datang dan nilailah." Ya, saya bisa bersaksi. Murid aula luar di sebelahnya juga mengikutinya. Tak lama kemudian, beberapa Diaken berjubah putih berjalan cepat. Mendengar kata-kata kedua pemuda berambut panjang itu, mata tajam mereka tiba-tiba tertuju pada Raimon. Diaken berjubah putih di depan memiliki fitur wajah yang sangat mirip dengan pemuda berambut panjang itu. Orang ini jelas adalah kakak laki-laki yang baru saja disebutkan oleh pemuda itu, bernama Hong Yang. Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang, dan mereka pasti saling memahami. Tanpa mereka sadari, semua ini dilihat oleh Lin Haotian, yang tidak jauh dari sana. Tatapannya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi dingin. Ini benar-benar merepotkan. Saya baru saja tiba dan harus mengurusi urusan. Tao Ling menggelengkan kepalanya dan menguap malas. Ayo pergi, saya akan mengajakmu membiasakan diri dengan cara kita menangani berbagai hal. Tao Ling mengangkat tangannya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, badan Lin Haotian sudah tersapu keluar. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Raimon. Melihat Lin Haotian muncul entah dari mana, Hong Yang dan beberapa Diaken berjubah putih lainnya semua menatapnya. Jadi dia adalah Diaken magang. Hong Yang menatap Lin Haotian beberapa kali, dan ketika dia melihat lencana magang di dadanya, wajahnya jelas penuh dengan penghinaan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Orang ini secara terbuka merampok barang-barang milik sesama muridnya. Lepaskan busur panjang di punggungnya dan hukum dia dengan tongkat. Hong Yang memerintahkan Lin Haotian dengan nada memerintah. Dia sama sekali tidak menyadari hubungan khusus antara dia dan Raimon. Bukankah agak terburu-buru untuk menghukumnya tanpa membedakan yang benar dari yang salah? Lin Haotian bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Hong Yang sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa seorang Diaken magang kecil akan berani berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Apakah kamu mempertanyakan kemampuanku sebagai Diaken? Wajah Hong Yang sedikit tenggelam, dan dia menatap Lin Haotian dengan tajam. Itu benar, Lin Haotian berbicara terus terang, menatap Hong Yang tanpa rasa takut. Bantahan terbuka seperti itu langsung membuat banyak murid aula luar di sekitarnya diam-diam terkejut. Diaken magang ini begitu berani sehingga berani menentang Diaken Hong. Siapa dia? Mereka menatap Lin Haotian dengan heran dan membicarakannya. Lin Haotian, jangan kasar. Kakak senior Hong adalah kapten kami. Tao Ling, yang baru saja tiba di sini, juga terkejut dan buru-buru mengungkapkan identitas pihak lain. Lin Haotian. Mendengar nama Lin Haotian, kepala semua orang menoleh dengan cepat, mencari beberapa tokoh besar dalam keluarga Lin di Sekte Kuil. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun di Sekte Kuil dengan nama keluarga Lin yang ditemukan. Dia adalah juara kompetisi 100 perguruan tinggi, dari Akademi Tianyan dari dinasti Yan Agung. Pada saat ini, seorang seniman bela diri biasa dari dunia luar, seolah-olah menyusup ke kelompok murid aula luar setempat ini, secara langsung mengungkap identitas Lin Haotian. Apa, juara permainan anak-anak semacam itu adalah dia? Lebih baik bertemu langsung daripada mendengar tentang hal itu. Yang disebut juara hanya layak menjadi Diaken magang di sini. Untuk sesaat, sebagian besar murid aula luar setempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tenang, semuanya diam dan memperhatikan, tanpa mengatakan apapun. Jadi,
Kamu Lin Haotian. Mata Hong yang sedikit menyipit, menatap Lin Haotian dengan senyum palsu, dan suaranya tiba-tiba menjadi sedikit lebih kasar. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera melaksanakan tugas sebagai atasan. Jika tidak, semua posisi Anda di aula Diaken akan diberhentikan. Mendengar ancaman keras Hong Yang, Raimon sedikit mengernyit. Dia melirik Lin Haotian di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, "Bos, jangan khawatirkan saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri." Meskipun saudara-saudara berbagi kesulitan, Raimon tidak ingin membiarkan bos terlibat karena masalah ini. Selain itu, masalah ini sendiri bukanlah pelanggaran disiplin olehnya. Jika itu benar-benar menjadi masalah besar, tentu saja akan ada tokoh yang lebih besar untuk menghadapinya. Dapat dilihat bahwa Raimon bertekad untuk melawan. Busur awan menusuk adalah senjata leluhur keluarga Lei mereka, dan mereka selalu membawa busur itu bersama mereka. Kecuali mereka Mah Tei. Bagaimana mungkin Lin Haotian tidak melihat pikiran Raimon tentang hal ini? Pada saat ini, saudaranya diganggu di depannya. Sebagai saudara tertua, bagaimana mungkin dia duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Dia menatap langsung ke Kapten Diaken berjubah putih, Hong Yang, dan berkata dengan dingin, "Kamu mengatakan bahwa busur ini adalah sesuatu yang dirampoknya. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuat penilaian seperti itu? Jika kamu tidak memiliki bukti dan mengeluh secara pribadi, aku bisa pergi ke aula Diaken untuk mengeluh kepadamu." Begitu Lin Haotian mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Terutama para murid aula luar setempat, bagaimana mereka bisa melihat seorang Diaken magang kecil berani menentang atasannya berkali-kali. Dia bahkan mengancam akan mengeluh kepada pihak lain. Keberanian ini sungguh luar biasa. Akulah buktinya. Pemuda berambut panjang itu berdiri tegak, mengandalkan status saudaranya sebagai Kapten Diaken, dan tampak puas diri. Meskipun Hong yang selalu memanjakan adik laki-lakinya, dia ingin menghadapinya dengan sederhana dan merahasiakannya. Tanpa diduga, perilaku kasar Lin Haotian benar-benar membuatnya merasa terhina, dan matanya berkilat marah tak terkendali. "Beraninya kau!" Dia tiba-tiba berteriak dingin, menatap Lin Haotian dengan tatapan muram, dan berkata dengan suara dingin, "Ada saksi dan bukti, dan kau berani melindungi pihak lain, dan melakukan pengkhianatan, yang tidak dapat dimaafkan." Hong yang jelas menggunakan energi spiritualnya untuk mengatakan ini, dan setiap kata nyaring dan kuat, seperti persidangan, penuh momentum. "Siapa yang melindungi siapa? Aku yakin kau lebih tahu daripada aku." Lin Haotian tersenyum dingin, sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. "Bagus sekali kau, berani membantah." Wajah Hong yang galak, dan dia melangkah maju dengan tiba-tiba. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat dan dahsyat meledak darinya. Aura ini mengandung amarah seorang pria kuat di alam domain suci, membuat orang merasa bahwa Hong yang seperti binatang buas yang akan memilih orang untuk dimakan dan akan menerkam kapan saja. Namun, menghadapi penindasan dari seorang master domain suci, Lin Haotian masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tanpa menunjukkan rasa takut. Meskipun kekuatan kultivasi Hong yang jauh lebih unggul darinya beberapa kali lipat. Namun dibandingkan dengan Diaken berjubah ungu seperti Wei Ping, pria di depannya hanyalah seekor semut. Terlebih lagi, ada master top yang lebih kuat di atasnya. Jika Anda takut pada seekor semut, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejar apa yang disebut puncak seni bela diri? Menemukan bahwa momentumnya sendiri tidak dapat menekan Lin Haotian sama sekali, kemarahan di mata Hong yang menjadi semakin kuat. Wus! Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan menyeramkan dan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, sosok cantik melintas dan muncul di depannya seperti hantu. "Saudara Hong, Paman Wei secara khusus meminta saya untuk menjaga Lin Haotian. Anda bisa berbicara saja, tetapi jangan lakukan itu." Tao Ling mengedipkan mata indahnya dan buru-buru menghentikannya. "Paman Wei, mungkinkah senior Wei Ping?" Mendengar ini, wajah Hong yang sedikit berubah, dan momentumnya tiba-tiba melemah. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia tampaknya cukup takut pada Wei Ping. "Ya," Tao Ling mengangguk, jelas tahu bahwa Hong yang takut pada Wei Ping, jadi dia langsung membawanya keluar. Dan membuatnya salah paham bahwa yang terakhir adalah pendukung Lin Haotian. Dan seperti dugaan Tao Ling, sikap awal Hong yang ingin mengambil tindakan segera tertahan. Melihat ini, Lin Haotian tidak diragukan lagi melihat keanehan di dalamnya.
Kompetisi 100 perguruan tinggi beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh senior Wei sendiri. Dia pasti melihat senjata yang digunakan oleh Lei Meng. Lin Haotian mensibir. Karena ada pendukung yang dapat diandalkan, wajar untuk memanfaatkannya dengan baik. Mendengar ini, mata Hong yang sedikit tenggelam, dan baru ingat bahwa Wei Ping memang telah melaksanakan tugas kompetisi 100 perguruan tinggi beberapa waktu lalu. Dan sekarang, pendatang baru bernama Lin Haotian dan Lei Meng ini sama-sama kontestan. Dapat dipilih ke sekte istana jelas meninggalkan kesan yang mendalam di benak Wei Ping. Jadi memikirkannya, senjata yang digunakan olehnya juga terlihat. Aku benar-benar ditipu oleh bocah nakal ini yang masih basah di belakang telinga. Saat pikirannya berubah, Hong yang mengerutkan kening dan melotot ke arah Lin Haotian. Menghadapi pendukung Wei Ping yang Tao Ling ciptakan begitu saja, hak istimewa Hong yang baru saja diperolehnya dengan mengandalkan tekanan di atas langsung sirna. Dia tahu betul kemampuan Wei Ping. Meskipun levelnya saat ini hanya jubah ungu dari Aula Diaken, kemampuannya sudah cukup untuk dipromosikan menjadi Diaken jubah hitam. Selama Wei Ping bersedia, bahkan menjadi Diaken jubah emas tingkat raja pun sudah lebih dari cukup. Jika dia benar-benar diminta datang dan mengidentifikasi busur hitam Raimon, dia mungkin akan dimarahi. Dalam hal ini, Hong yang merasa bersalah dan tidak berani menghadapi Wei Ping secara langsung. Anak kutu kupret ini selalu membuat masalah untukku. Memikirkan hal ini, wajah Hong yang berubah garang dan melotot ke arah pemuda berambut panjang itu. Menatap mata saudaranya, pemuda berambut panjang itu menundukkan kepalanya dengan hati nurani yang bersalah. Demi senior Wei Ping, jika kamu meminta maaf dan menebus kesalahan di depan umum di sini, masalah hari ini akan dimaafkan. Seketika, Hong yang mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Haotian, berkata dengan dingin. Apakah kamu sedang bermimpi? Mata Lin Haotian berkilat dengan sedikit rasa dingin. Mimpi. Mendengar ini, Hong yang mengerutkan kening. Hanya dengan memberikan beberapa pigmen, apakah kamu benar-benar dapat membuka pabrik pewarnaan? Diaken magang umum, menghadapi Diaken berjubah putih yang superior, yang mana yang tidak tunduk. Lin Haotian ini, bagaimanapun, memberikan jalan keluar, tetapi dia tidak tahu bagaimana melepaskannya. Mata Hong yang melonjak dengan rasa dingin, dan dia berkata dengan dingin, Nak, jangan menolak bersulang, dan minumlah hukuman. Lin Haotian tidak tergerak, dan berkata dengan ringan, kesimpulan dari masalah ini belum diketahui. Apa salahku, dan sebagai anggota Diaken, kita harus menanganinya dengan tidak memihak. Wajah Hong yang sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, lalu bagaimana kamu berencana untuk menghadapinya? Sangat sederhana. Lin Haotian tampak tenang, dan menatap pemuda berambut panjang itu dengan galak, dan bertanya, kamu bilang senjatamu dicuri, lalu apakah kamu tahu ukuran, warna, dan bentuk busur ini? Mendengar ini, pemuda berambut panjang itu tercengang dan terdiam. Dia menatap busur panjang di belakang Raimon dengan pandangan yang agak menyipit, mencoba melihat beberapa petunjuk darinya. Namun, busur panjang itu terbungkus kain, tidak memperlihatkan apapun. Belum lagi bentuknya, bahkan warna senjatanya, atau bahan pembuatnya, sama sekali tidak terlihat. Dengan sebuah pikiran dalam benaknya, pemuda berambut panjang itu memobilisasi kekuatan spiritualnya, yang hanya berada pada tingkat kultivasi ketiga, dan dengan cepat memperluasnya ke busur panjang itu. Kekuatan spiritual itu tidak terlihat dan tidak berwujud, dan dapat menembus dan mendeteksi hampir semua objek. Selama busur panjang itu berada di bawah eksplorasi kekuatan spiritual, semua jenis detail yang tepat dapat disajikan dalam pikiran. Namun, Raimon bukanlah orang yang membosankan. Dia merasakan gelombang kekuatan spiritual menyebar dengan cepat, dan badannya bergetar. Bas! Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang lebih kuat tiba-tiba bersiul, seperti palu yang berat, langsung dan keras menghancurkan kekuatan spiritual pemuda berambut panjang itu. Kekuatan spiritual terhubung dengan pikiran, dan setelah dipukul begitu keras, pemuda berambut panjang itu mengerang dan melangkah mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Hong Yuan, melihat saudaranya diserang, mata Hong yang berkilat marah, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar, seperti elang yang menukik kemangsanya, dan bergegas keluar langsung ke Raimon. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat dari alam bayi roh domain suci meledak di telapak tangannya, dan dengan ganas mencengkeram tenggorokan Raimon. Jika cakar ini digenggam dengan kuat,
tenggorokannya akan meledak seperti telur di tempat. Melihat ini, mata Lin Haotian menjadi dingin, dan elang gurun melintas di tangannya. Dia membidik langsung ke sasaran dan menarik pelatuknya. Bang! Saat berikutnya, suara tembakan yang mengejutkan langsung terdengar. Wus! Di bawah infus kekuatan spiritual, peluru itu membawa energi yang sangat menakutkan, seolah-olah merobek ruang, dan menembak dengan ganas ke arah Hong Yang. Senjata tersembunyi. Serangan tiba-tiba itu, bahkan seorang master level domain suci seperti Hong Yang, juga merasakan bahaya. Pada saat itu, dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya, mencengkeram tanah dengan kedua kakinya, dan lapisan tebal perisai energi spiritual pelindung mengembun di badannya. Peluru itu begitu cepat sehingga mengenai perisai pelindung sebelum dia bisa menggunakan pedangnya untuk memblokirnya. Dengan ledakan yang dalam, perisai aura tiba-tiba bergetar hebat, seperti permukaan air dengan batu yang dijatuhkan di atasnya, dengan riak-riak terbentuk. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa peluru itu telah menembus hampir setengah dari ketebalan perisai aura. Jika lebih kuat, perisai pelindung itu pasti akan runtuh. Senjata tersembunyi yang sangat kuat. Melihat ini, mata Hong yang berkedip karena terkejut. Bang! Namun, pada saat ini, suara tembakan keras lainnya terdengar. Peluru itu melesat lewat dan secara akurat mengenai posisi yang sama dengan peluru pada saat ini. Hampir tidak ada ketegangan. Di bawah hantaman dahsyat ini, perisai aura di badan Hong yang akhirnya runtuh. Astaga! Dua peluru tiba-tiba menembus dan melesat lurus ke lengan Hong Yang, dan darah berceceran seketika. Setelah tertembak, Hong Yang sangat tangguh. Dia mundur beberapa langkah tanpa mengeluarkan suara kesakitan. Kutu kupret. Dia menunduk menatap lengan kirinya, yang berlumuran darah. Wajahnya marah dan muram. Sejak menjadi diaken berjubah putih dan dipromosikan ke alam suci, Hong Yang tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia terluka dan berdarah. Namun, hari ini, menghadapi diaken magang dengan kultivasi tingkat 9, hasilnya tidak terduga. Baginya, itu tidak diragukan lagi merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Hong terluka. Perubahan mendadak itu mengejutkan seluruh hadirin. Para murid aula luar dan beberapa diaken berjubah putih semuanya melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lin Haotian akan menyerang Hong Yang dan menembaknya hanya dengan senjata tersembunyi logam pendek. Seorang prajurit tingkat 9 melukai seorang prajurit Saint Realm. Kesenjangan besar di antara keduanya, yang awalnya tidak dapat diatasi, benar-benar menghancurkan praktik yang biasa dan benar-benar tersaji di depan mata mereka. Situasi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kali ini, semuanya menjadi serius. Wajah cantik Tao Ling sedikit berubah, dan tatapan serius muncul di matanya yang indah. Dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Haotian begitu pandai menggunakan senjata. Hanya dengan 2 tembakan, dia melukai seorang Master Saint Domain. Meskipun demikian, situasi saat ini tampaknya tidak terkendali. Karena perkembangan situasi telah meningkat dari perselisihan antara para murid Sekte Kuil menjadi pertikaian internal para diaken. Dan itu adalah situasi pemberontakan yang serius. Kutu kupret, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk bersikap sombong di hadapanku karena kamu memiliki senior Wei Ping sebagai pendukungmu? Hong yang menatap Lin Haotian dengan tatapan mesum, matanya bahkan lebih dingin, dan ada niat membunuh yang kuat dalam suaranya yang tidak dapat disembunyikan. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya tidak tahu hidup dan mati. Saat suara itu jatuh, fluktuasi kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari badan Hong Yang. Di sekelilingnya, energi spiritual merah yang kaya berputar liar, membentuk nyala api besar yang berkobar di permukaan badan, dengan momentum yang mengerikan. Hong Yang mengepalkan tinjunya, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak. 2 peluru yang telah ditembakkan ke lengannya tiba-tiba melesat keluar dari luka dan menyerbu ke arah Lin Haotian dengan ganas. Di bawah perlindungan penuh kekuatan mentalnya, Lin Haotian langsung mengunci lintasan serangan peluru. Namun, sebelum dia bisa bergerak, 2 anak panah yang menyala tiba-tiba lewat di sisinya. Bang-bang, hanya dengan 2 tembakan, serangan kedua peluru itu dengan mudah diblokir dalam percikan api. Raimon, memegang busur panjang di tangannya, berjalan ke sisi Lin Haotian dengan langkah mantap. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan bosku.
Jika kamu memiliki masalah, datanglah padaku. Dia menatap Hong Yang tanpa rasa takut dan berteriak dengan suara yang dalam. Urat di sudut mata Hong Yang menonjol, seolah-olah dia diprovokasi oleh dua orang rendahan. Martabatnya tak tertahankan. Kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas keluar tanpa tanda-tanda menggunakan seni bela diri apapun, dan meninju Raimon. Bang! Udara di sekitarnya meledak di bawah tinjunya, dan samar-samar terlihat bahwa kekosongan di depan tinju itu, dengan gelombang udara yang melonjak, tiba-tiba menghadirkan siklon cekung. Serangan orang ini jelas tanpa ampun. Kecepatannya bahkan lebih cepat, tetapi dia bergegas ke depan dalam sekejap, tanpa memberi Raimon waktu reaksi untuk menembakkan anak panah. Angin tinju itu ganas dan ganas, langsung mengenai dada dan jantung Raimon. Mata Raimon sedikit dingin, dan dia segera mundur dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan Hong yang jelas lebih cepat. Dalam sekejap mata, tinju yang dikelilingi api telah mendekati badan Raimon. Pada saat kritis, telapak tangan kera yang kuat dan ganas tiba-tiba mencengkeram lengan Hong Yang. Telapak tangan kera ini bukanlah binatang iblis, tetapi Lin Haotian yang melakukan transformasi binatang kera. Darah kera naga kuno menyatu di badannya. Pada saat ini, dia berubah menjadi binatang kera, dan dia memancarkan aura mengerikan yang ganas dan ganas. Hanya latihan bela diri fisik, tidak bisa menghentikanku. Hong yang mendengus dengan jijik. Saat kata-kata itu terucap, roh api yang sangat kuat meledak dari badannya, lalu dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Lin Haotian. Meskipun fisik Lin Haotian telah banyak membaik saat ini, dia tidak berani menggunakan badannya untuk menahan serangan dari Master Saint Domain. Segera, dia buru-buru melepaskannya, mengepalkan tinjunya, dan langsung bertabrakan dengan tinju Hong Yang. Bang! Suara tabrakan rendah tiba-tiba bergema di ruang terbuka di tepi danau. Gelombang kekuatan yang dahsyat menyapu, dan permukaan danau yang tenang di sekitarnya beriak dengan lapisan riak. Deng-deng! Di bawah dampak kekuatan yang kuat ini, badan Lin Haotian tidak stabil dan langkahnya mundur dengan keras. Saat mundur, perisai roh pelindung di badannya terus membuat ledakan aneh. Namun, ada lapisan api aneh yang terlihat di atasnya, yang mengikisnya dengan gila-gilaan. Suara ledakan halus itu berasal dari sini. Namun, meskipun Lin Haotian tampaknya mundur dengan keras, badannya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Jika diperhatikan dengan seksama, cahaya hitam di badannya menggeliat dengan cepat, tetapi mengikis kekuatan yang sangat besar. Menelan langit berbintang. Tidak diragukan lagi bahwa di bawah pengaruh seni bela diri menelan, kekuatan eksternal yang mengikisnya diserap sepenuhnya, secara langsung mengurangi daya memah-tehkan hingga minimum. Bang! Pada akhirnya, badan Lin Haotian yang mundur menabrak pilar batu besar di tepi danau dan berhenti. Namun, setelah tabrakan ini, pilar batu tebal itu tiba-tiba retak dan hampir meledak. Desis! Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa menahan napas. Meskipun Lin Haotian tidak memiliki keuntungan apapun dalam konfrontasi ini, dia mampu menerima pukulan dari seorang pria kuat di alam bayi roh domain suci dengan kekuatan kultivasi tingkat ke-9 tanpa mengalami cedera apapun. Itu benar-benar tidak terduga. Anda tahu, bahkan seorang pejuang yang setengah langkah ke alam suci akan merasa sulit untuk menahan dampak kekuatan yang begitu mengerikan. Dalam hal ini, para murid aula luar dari Sekte Awan Api merasa sedikit bingung saat ini. Lin Haotian berdiri tegap dan melihat pakaiannya yang robek. Meskipun kondisinya tidak terlalu baik, matanya terasa sangat panas. Tanpa bantuan sistem hewan peliharaan, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan orang kuat Saint Realm dengan kekuatannya sendiri. Meskipun agak sulit, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Setidaknya, dia mengerti seberapa besar kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan Saint Realm Spirit Infant Realm. Jelas, hanya dengan berubah menjadi manusia naga dan mengaktifkan Flame Spirit Infant di dalam badannya, dia dapat memiliki kesempatan untuk bertarung. Dan peluang untuk menang tidak besar, sekitar 20% peluang. Untuk perkiraan ini, hati Lin Haotian sedikit tenggelam. Sekarang dia hanya menghadapi level pertama Saint Realm Spirit Infant Realm, dan masih ada level kedua, ketiga, dan keempat di atasnya. Di antara 9 aula dan sekte utama, jika Anda lemah, Anda pasti akan berjalan di atas es tipis. Jika Anda ingin dihormati,
Anda hanya bisa terus menjadi lebih kuat. Pada saat ini, keyakinan Lin Haotian pada seni bela diri untuk menjadi lebih kuat menjadi lebih kuat. Juara kompetisi 100 akademi ini memang cukup cakap, tidak heran dia begitu sombong. Melihat Lin Haotian tidak terluka, wajah Hong yang sedikit pucat. Dia menatap Lin Haotian yang tidak jauh darinya dengan tatapan muram, dan semakin terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia tidak menyangka bahwa di Aken magang kecil ini akan begitu sulit dihadapi, dan bahkan menerima pukulannya dan masih bertahan sejauh ini. Dia sombong dan tidak akan pernah membiarkan dirinya mendapatkan hasil seperti itu di tangan seorang anak dengan kultivasi tingkat 9. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Lin Haotian hari ini untuk membangun pencegahan. Jika tidak, insiden ini pasti akan membuatnya kehilangan muka di kelompok 9 aula utama dan aula di Aken di masa mendatang. Wah, aku ingin melihat berapa banyak gerakanku yang bisa kau halangi. Hong yang tersenyum dingin, dan kekuatan roh api yang kuat menyebar di telapak tangannya, seolah-olah dia tidak berniat menggunakan senjata. Dari pertarungan tadi, dia bisa melihat bahwa fondasi Lin Haotian kokoh, bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di level 9. Tetapi peningkatan kekuatan yang diperoleh dari latihan badan tidak bertahan lama. Jika serangan yang benar-benar luar biasa digunakan, badan yang disebut berubah menjadi binatang buas itu akan langsung hancur. Duar, memikirkan hal ini, sosok Hong yang dipenuhi dengan api, dan dia bergegas keluar lagi seperti bola meriam. Di mana cahaya merah itu lewat, sebuah jurang yang dalam langsung terkikis di sepanjang tanah. Dalam situasi itu seperti ular piton api yang ganas, melonjak maju di tanah, dengan ganas menyerbu ke arah Lin Haotian. Seni bela diri suci, ledakan ular piton api. Melihat ini, para murid di sekitar aula luar Sekte Huoyun tiba-tiba mengedipkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan gembira. Seni bela diri semacam ini berasal dari seni bela diri suci Sekte Huoyun. Gerakannya kuat dan bertenaga, bahkan tanpa senjata, mereka dapat menghasilkan kematian yang sangat mengerikan. Begitu bersentuhan dengan ular piton api suci, itu akan langsung meledak menjadi api yang membakar dan menelan musuh dalam lautan api. Saat seni bela diri sakral itu dilakukan, kekuatan roh api yang melonjak di sekitar Hong yang bergabung dengannya dan mengembun menjadi ular piton api raksasa yang ganas. Ular piton api itu dikelilingi oleh api yang menyala-nyala, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat, dan ia bergegas menuju Lin Haotian dengan panik. Menghadapi seni bela diri sakral yang begitu kuat, keterampilan biasa tidak diragukan lagi akan seperti telur yang menabrak batu. Hanya dengan melakukan seni bela diri sakral yang sama, Anda dapat memiliki kesempatan untuk menang. Lin Haotian tahu betul hal ini, dan pedang pemakan naga melintas di tangannya, dan udara hitam yang dingin dan tebal tiba-tiba menyebar. Segera, pedang pemakan naga diayunkan di tangan Lin Haotian. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, energi pedang yang tajam itu bergejolak dengan tidak terkendali. Dalam cahaya pedang yang menakjubkan, ada niat membunuh yang mematikan, dan samar-samar, ada suara siulan angin seperti auman naga. Sungguh niat pedang yang kuat. Melihat ini, pupil para murid aula luar di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Di bawah sapuan energi pedang yang begitu kuat, mereka semua mundur tanpa sadar. Gaya pedang ini, mungkinkah, seni bela diri suci, pedang menyapu 8 gurun. Wajah para diaken berjubah putih sedikit berubah. Penglihatan mereka jelas lebih kuat, dan mereka segera melihat gerakan seni bela diri yang digunakan oleh Lin Haotian. Dan memang, seperti yang mereka duga, keterampilan yang digunakan Lin Haotian saat ini adalah gerakan pertama pedang menyapu 8 gurun. Tebasan langit mengaum naga. Dengan energi yang sekarang dapat diaktifkan oleh bayi roh api oleh Lin Haotian, dia hanya dapat melakukan 2 keterampilan pedang pertama. Meski begitu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tebasan. Lin Haotian tiba-tiba berteriak dingin sambil mengubah gerakan pedangnya. Pedang pemakan naga di tangannya menebas secara vertikal, membawa momentum angin dan guntur, menerobos kehampaan, dan menebas ular piton api yang ganas. Tetapi pada saat Lin Haotian menebas, pola naga api bertahan di bayangan pedang hitam besar, dan raungan naga yang memekakkan telinga meraung terus-menerus. Momentum yang mengerikan itu tidak kalah dengan serangan seni bela diri Hong Yang. Swiss, pola naga bayangan pedang membelah kehampaan, dan kemanapun ia lewat,
udara seperti zat, terbelah ke kedua sisi, dan semburan gelombang udara yang membakar meletus. Seketika, dua serangan seni bela diri suci itu bertabrakan dengan keras di depan banyak orang. Bang! Tabrakan yang mengejutkan itu terdengar di tempat. Badai kekuatan spiritual yang mengerikan, pada saat ini, seperti tsunami, menyapu dengan liar. Di mana angin energi itu lewat, pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya semuanya meledak menjadi bubuk. Wajah para murid aula luar yang dekat dengan mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru memadatkan perisai energi spiritual pelindung di badan mereka untuk melawan. Beberapa murid aula luar yang tidak beruntung tidak punya waktu untuk mengangkat perisai pelindung, dan langsung terguncang dan terbang keluar dan jatuh ke danau. Bang-bang, badai energi yang mengerikan itu meraung, dan kedua serangan itu hampir seimbang dan meledak. Di tengah sumbernya, Lin Haotian dan Hong yang juga terguncang mundur lebih dari 10 kaki. Saat mereka berdua mundur, dua tanda dalam yang mengejutkan terukir di tanah. Lin Haotian menusukkan pedang hitam ke tanah dan menstabilkan dirinya, tetapi wajahnya sangat pucat. Embun, darah di badannya melonjak hebat, dan Lin Haotian tidak menahannya, dan langsung menyemburkan seteguk darah, dan tiba-tiba terasa jauh lebih halus. Untungnya, saya mempelajari seni bela diri suci dengan bantuan sistem, kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa menahan gerakan itu sekarang. Lin Haotian mengangkat matanya sedikit dan menatap Hong yang di kejauhan, yang juga dalam kondisi buruk, dan tidak bisa menahan kegembiraan diam-diam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat 9 berlatih seni bela diri suci? Pada saat ini, wajah Hong yang pucat, dan hatinya penuh dengan keraguan. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dia memaksa dirinya untuk menahan darah dan energi yang melonjak di badannya. Meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, luka dalamnya mungkin lebih serius daripada Lin Haotian. Bukankah ini sebuah pertunjukan? Setelah badai mereda, para murid di aula luar semuanya terkejut, melihat kedua sosok itu mundur, mereka semua merasa luar biasa. Keterkejutan mereka jelas karena penampilan Lin Haotian. Menggunakan senjata tersembunyi yang aneh untuk melukai Hong yang adalah cara menyerang dengan bantuan kekuatan eksternal, yang hampir tidak dapat dipahami. Namun, pada saat ini, Lin Haotian sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan seni bela diri suci Hong Yang. Situasi ini telah sangat mengubah pandangan mereka sebelumnya tentang wilayah itu. Bang-bang, seketika, kedua sosok itu tiba-tiba bergegas keluar dan bertarung dengan sengit lagi. Dengan energi suci dari bayi roh api, Lin Haotian mampu bersaing dengan Hong yang dalam waktu singkat. Aku tidak menyangka bos begitu kuat. Di sampingnya, mata Raimon bersinar, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan kekuranganku lagi. Hatinya sedikit dingin, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa cahaya merah tersembunyi di pupilnya, seolah-olah hantu burung phoenix terkondensasi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual api di Gua Dantian Raimon melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, tepat ketika Raimon hendak menjadi gila, teriakan ngeri tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat dengan saksama dan melihat bahwa Hong Yang, yang sedang bertarung dengan sengit, tiba-tiba mundur, dan kehilangan salah satu dari 5 jari di telapak tangan kanannya, dan darah mengalir. Selain itu, luka pada jari yang patah menunjukkan garis-garis darah hitam aneh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mulai menyebar ke atas. Tanda-tanda seperti itu tidak diragukan lagi merupakan gejala keracunan. Melihat bekas lukanya, tampaknya mereka terluka oleh semacam senjata tajam. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke pedang pemakan naga di tangan Lin Haotian. Mungkinkah pedang hitam itu beracun? Tetapi setelah memikirkannya, mereka merasa sedikit tidak percaya. Karena dari awal hingga akhir, mereka belum pernah melihat adegan Lin Haotian menebas Hong Yang dengan pedang. Terlebih lagi, selama seluruh pertarungan, karena perbedaan kultivasi, Hong Yang selalu berada di atas angin, dan tidak mungkin baginya untuk dilukai oleh Lin Haotian lagi. Mendengarkan diskusi yang mengejutkan di sekitarnya, Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan senyum dingin muncul. Dia mengakui bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan jika dia berubah menjadi manusia naga, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan benar-benar mengikuti aturan.
Dalam pertarungan dengan Hong yang tadi, dia diam-diam memanggil Jing ke dalam keadaan tak terlihat dan langsung menggunakan trik pada lawan. Pada saat yang sama saat memotong jari, racun mematikan juga terkikis ke dalam badan. Pada awalnya, Guru Yan Hongyi di domain suci tidak berdaya ketika dia menderita racun mematikan Jing ke. Terlebih lagi, pada saat ini, Hong yang hanya berada di level yang sama, tidak dapat menahan perubahan mendadak ini sama sekali, dan racun itu dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Tendon dan pembuluh darah di dalamnya langsung hancur oleh erosi racun. Merasakan perubahan di badannya, wajah Hong yang akhirnya menunjukkan ketakutan yang dalam. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membentuk lapisan penghalang energi, menghalangi pembuluh darah di bahu kanannya, mencoba menghentikan racun agar tidak menyebar lebih jauh. Kemudian, Hong yang meraih cincin penyimpanan, mengeluarkan beberapa pil hijau zamrud, memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, dan menelan semuanya. Pil-pil ini jelas memiliki efek menyembuhkan racun. Saat energi pil larut dalam badannya, racun hitam di kulit lengannya berangsur-angsur memudar. Melihat pemandangan ini, Raimon cukup terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bagaimana bosnya telah melukai orang itu tadi. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berambut panjang itu tercengang ketika dia melihat saudaranya, yang selalu diandalkan, dipukuli dengan sangat parah oleh seorang diaken magang. Segera, dia melihat sosok yang melintas di sampingnya. Dia menoleh dan menggigil ketakutan. Karena orang ini adalah Lin Haotian. Sebaiknya kau jujur. Mata Lin Haotian dingin dan dia berkata dengan dingin, kalau tidak, aku tidak perlu memberitahumu akhirnya, kau seharusnya bisa membayangkannya. Mendengar ini, pemuda berambut panjang itu menjadi pucat dan buru-buru berkata dengan gemetar, semua yang kukatakan tadi adalah kebohongan. Aku menggunakan hak istimewa saudaraku sebagai diaken untuk menjebaknya. Busur panjang itu tidak dirampok olehnya, tetapi senjatanya sendiri. Setelah ini, sebagian besar murid aula luar yang hadir tidak banyak bereaksi, seolah-olah mereka sudah tahu orang macam apa orang ini. Begitu, Tao Ling mengedipkan matanya yang indah dengan ringan, dengan ekspresi pencerahan tiba-tiba di wajahnya. Melihat ekspresi polosnya, jelas bahwa dia belum mengetahui kebenaran masalah ini sebelumnya. Awalnya dia mengira Lin Haotian sengaja melindungi Raimon, jadi dia menentang Hong Yang dan bahkan bertarung. Tanpa diduga, semua ini hanya karena otaknya tidak cukup pintar dan dia salah paham terhadap Lin Haotian. Penjebakan, penyalahgunaan kekuasaan. Lin Haotian menatap para diaken berjubah putih yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan ringan, para diaken yang terhormat, Anda tidak perlu saya beritahu sekarang, Anda juga tahu bagaimana menghadapinya. Menyaksikan hasil ini, beberapa diaken berjubah putih di sebelah mereka mengerutkan kening. Meskipun Hong Yang adalah kapten mereka dalam posisi ini, sebagai diaken, mereka awalnya dalam keadaan tidak memihak. Tidak peduli siapa itu, selama mereka melanggar disiplin, mereka akan dihukum oleh aula diaken. Bawa mereka pergi dan tunggu hukuman. Salah satu diaken berjubah putih yang lebih berpengalaman berteriak dengan dingin. Beberapa diaken berjubah putih yang hadir semuanya mengambil tindakan dan langsung membawa Hong Yang dan kedua saudaranya pergi. Pada titik ini, lelucon ini berakhir. Namun, setelah pertempuran ini, kekuatan tempur Lin Haotian yang dahsyat tidak diragukan lagi memiliki efek jera yang besar pada kelompok murid aula luar sekte Huoyun. Tidak ada yang berani mempertanyakan atau bahkan membenci juara kompetisi 100 akademi. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Siapapun yang melanggar disiplin lagi akan dihukum berat. Saat Hong Yang ditangkap, diaken berjubah putih senior menjadi orang yang bertanggung jawab atas persidangan menara hantu ini. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, tetapi dia melihat bahwa diaken berjubah putih itu berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah persegi dan wajah yang kuat, dan semangat yang benar. Dengan dia yang bertanggung jawab atas persidangan, hal serupa seharusnya tidak terjadi lagi di hari-hari mendatang. Pengadilan dimulai. Teriakan dingin terdengar. Para murid aula luar sekte Huoyun segera mulai berbaris dengan sadar, siap memasuki persidangan menara hantu. Mungkin karena pencegahan Lin Haotian, para murid aula luar itu benar-benar berbaris di belakang Raimon, menjadikannya tempat nomor 1 untuk memasuki ujian di menara. Lin Haotian tidak peduli tentang ini, dan tetap mengikuti Tao Ling sebagai diaken magang untuk membantu pekerjaan ini. Pekerjaannya tidak membosankan, seperti penjaga keamanan,
berpatroli di sekitar lapangan, menjaga ketertiban dan sebagainya, sangat santai dan santai. Untuk sesaat, Lin Haotian merasa sedikit bosan. Apakah pekerjaan di Aken biasanya seperti ini? Lin Haotian melirik Tao Ling di sebelahnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, Tao Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu sebabnya saya memilih untuk bergabung dengan Aula di Aken. Lin Haotian berkata dengan tenang, bukankah itu sangat membosankan? Bagaimana mungkin? Tao Ling segera membalas dan menggoda Lin Haotian, apa yang terjadi tadi cukup mengasyikkan. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu hanya kecelakaan, itu berbeda. Tao Ling mengulurkan jarinya yang putih dan lembut dan menggerakkannya dengan cara yang sama, kamu salah, kecelakaan seperti ini tidak jarang terjadi. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut, apa maksudmu? Tao Ling mengerutkan bibir merahnya, dan setelah hening sejenak, dia berkata, pekerjaan seorang di Aken tampaknya sederhana dan membosankan, tetapi juga berpotensi berbahaya. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, di Sekte Istana Kegelapan, ditemukan bahwa seorang murid Aula dalam sedang mempraktikkan keterampilan jahat. Dia sering menculik wanita di daerah sipil, memaksa mereka untuk berlatih kultivasi ganda, dan menyerap esensi dan darah mereka untuk memadatkan roh jahat. Karena kekuatan pria itu yang kuat, beberapa di Aken berjubah putih terbunuh di tempat selama proses penangkapan. Bahkan ada seorang di Aken wanita yang langsung dibawa pergi. Ketika dia ditemukan, dia telah diracuni. Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Tao Ling sedikit marah, dan dia mengepalkan tinjunya. Pria kutu kupret itu, sebaiknya aku tidak membiarkan dia menemukannya, kalau tidak aku akan mengebirinya. Setelah mendengarkan perkataan Tao Ling, Lin Haotian terkejut dan berkata, orang itu belum tertangkap. Tao Ling sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, belum. Mendengar ini, Lin Haotian juga sedikit mengernyit. Menurutnya, dengan kekuatan Aula di Aken, masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri yang kuat. Seharusnya tidak sulit untuk mengirim beberapa di Aken berjubah hijau atau di Aken berjubah ungu yang kuat untuk menangkapnya. Guru orang itu adalah tetua pelindung Sekte Istana Kegelapan, dan dia sangat kuat. Tao Ling jelas melihat keraguan di hati Lin Haotian dan berkata terus terang, di bawah perlindungannya, anggota Aula di Aken kita, apalagi menangkapnya, bahkan keberadaannya pun sulit untuk dipahami. Lin Haotian mengangguk diam-diam, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Aula di Aken memiliki hak istimewa untuk bertindak sebagai manajer pesanan dari 9 aula utama, tidak peduli seberapa kuatnya, terkadang sulit untuk melawan ular lokal. Karena dampak besar dari masalah ini, Aula di Aken telah mengeluarkan surat perintah merah. Siapapun yang dapat menangkap orang itu atau langsung menjatuhkan hukuman mati kepadanya akan menerima hadiah yang besar. Tao Ling berkata dengan marah, sayang sekali kekuatanku tidak memungkinkanku untuk menyelinap ke Pulau Aula Kegelapan, kalau tidak aku pasti akan mendapatkan hadiah ini. Mendengar kata hadiah, mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia jelas tergerak. Siapa nama orang itu? Apakah kamu punya informasi yang relevan? Lin Haotian segera bertanya, Di Yao. Tao Ling menjawab tanpa sadar, lalu tampak bereaksi, menatap Lin Haotian dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Bibir Lin Haotian bergerak sedikit, tetapi dia diam-diam mengucapkan 4 kata eksekusi. Apa? Melihat bahasa bibir Lin Haotian, mata indah Tao Ling tiba-tiba melebar sedikit, dan emosinya berfluktuasi, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Di Yao. Lin Haotian mengangguk diam-diam dan mengingat nama mangsanya. Apakah kau akan menangkapnya? Melihat ekspresi serius Lin Haotian, Tao Ling mencondongkan badan ke depan dan bertanya dengan suara rendah. Karena keduanya berdekatan, badan mereka pasti saling bergesekan. Sebagai orang modern di kehidupan sebelumnya, Lin Haotian dan Tao Ling tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, di mata para murid aula luar Sekte Huoyun, situasi ini terasa sangat intim. Karena alasan inilah sumber skandal antara keduanya di masa depan mulai menyebar dari sini. Ada hadiah yang harus diambil, tentu saja aku harus menangkapnya. Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, jelas sedang mengambil keputusan. Karena kedua belah pihak adalah penjelajah waktu, untuk merahasiakannya, dia berbicara dalam bahasa Mandarin dari kehidupan sebelumnya. Sepertinya dia sudah lama tidak mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Mandarin. Wajah cantik Tao Ling sedikit tercengang, dan pikirannya sedikit bingung.
Mulai sekarang, ini akan menjadi bahasa pribadi kita. Lin Haotian mengerjapkan mata ke arah Tao Ling, dengan senyum jahat yang langka di wajahnya. Tidak buruk, cukup pintar. Mata indah Tao Ling berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan gioknya dan menepuk bahu Lin Haotian, merasa sangat ramah. Karena disentuh oleh pihak lain, Lin Haotian tentu saja tidak sopan, dan juga mengulurkan tangannya di bahu Tao Ling yang harum. Adegan ini, di mata orang luar, seperti pasangan muda yang sedang menggoda, sangat ambigu. Tiba-tiba, sebagian besar murid aula luar terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Diaken magang ini, yang baru saja tiba di sini belum lama ini, akan berhubungan dengan Diaken yang cantik. Bukankah ini terlalu mengagumkan? Terutama para murid laki-laki yang diam-diam menyukai Tao Ling, mata mereka terbakar oleh kecemburuan. Apakah kamu tahu informasi dan potret karakter Diao? Dengan perubahan pikiran, Lin Haotian berencana untuk mengumpulkan petunjuk yang lebih relevan. Tao Ling mengerutkan bibir merahnya, ceritanya panjang. Kalau kamu benar-benar tertarik, kamu bisa pergi ke Balai Penegakan Hukum di Balai Diaken kami untuk menerima misi. Informasi dalam misi itu sangat lengkap, termasuk potret Diao. Mendengar ini, mata Lin Haotian berkedip. Aku tidak menyangka Balai Diaken akan mendirikan departemen yang aneh seperti itu. Selama kamu menyelesaikan misi, kamu bisa mendapatkan hadiah. Model itu membuat Lin Haotian merasakan perasaan menerima misi pembunuhan saat dia menjadi pembunuh. Aku mengerti, terima kasih. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, pikirannya terus berputar, dan dia sudah mulai merencanakan misi pembunuhan berikutnya. Lin Haotian, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Tao Ling tampak bingung, menatap Lin Haotian dan mengingatkannya, meskipun kekuatan tempurmu tidak lemah, fondasi Sekte Istana Kegelapan tidak sesederhana yang kamu kira. Terutama di Yao itu, yang memiliki kultivasi tingkat kedua dari alam bintang domain suci. Bahkan jika kamu dapat menemukannya, bagaimana kamu bisa menegakkan hukum padanya? Pada akhirnya, nada bicara Tao Ling jelas sedikit khawatir. Sebagai sesama penjelajah, dia tidak ingin melihat Lin Haotian kehilangan nyawanya karena keinginannya untuk meraih kemenangan dengan cepat. Saat itu, dia akan sendirian dan niscaya akan kekurangan sesama penduduk desa yang kepadanya dia dapat berbicara tanpa ragu. Tingkat kedua dari domain suci, alam bintang. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Dengan kekuatan yang begitu kuat, memang agak sulit untuk membunuh para pembunuh hewan peliharaan dengan kekuatan tempur mereka saat ini. Kekuatan tempur yang lebih lemah daripada mangsa berarti tingkat keberhasilan yang rendah. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menghasilkan uang dan meningkatkan kekuatan tempurku sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, niat awal Lin Haotian untuk merencanakan misi pembunuhan tiba-tiba berubah arah. Namun, kekayaan bersihnya saat ini hanya beberapa ribu batu lingyang. Itu jauh dari cukup untuk menggunakan dana untuk evolusi hewan peliharaan oleh sistem. Tao Ling, apakah ada cara untuk menghasilkan uang di Sekte Istana? Mendengar Lin Haotian tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, wajah cantik Tao Ling sedikit terkejut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu kekurangan uang? Aku sangat miskin. Lin Haotian merentangkan tangannya, lalu berpura-pura mengeluarkan sakunya yang kosong. Melihat perilaku Lin Haotian yang lucu, Tao Ling tiba-tiba terkekeh, bibir merahnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi putih. Omong kosong. Senyum Tao Ling memudar dan dia melotot ke arah Lin Haotian. Hadiah kejuaraan yang diberikan Paman Wei kepadamu kemarin, hanya berdasarkan kartu Diaken dengan nilai 10.000 poin, nilainya 1 juta. Kamu bilang kamu bangkrut, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, dia mengernyitkan hidung merah mudanya yang halus ke arah Lin Haotian. Bernilai 1 juta. Namun, mendengar jumlah ini, Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan cukup terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa nilai yang terkandung dalam 10.000 poin dedikasi pada kartu Diaken akan begitu besar. 1 juta batu lingyang, itu setara dengan berbagai pengeluaran kekaisaran selama beberapa tahun. Kekayaan sebesar itu tidak berarti apa-apa di aula Diaken dari 9 aula utama. Di mana saya bisa menukar poin dedikasi kartu Diaken dengan uang tunai? Lin Haotian bertanya dengan tidak sabar. Mendengar ini, Tao Ling mengira dia salah dengar dan berkata dengan heran, kamu ingin menguangkan poin dedikasi.
Ya, Lin Haotian sama sekali tidak ragu, apakah kamu tahu caranya? Meskipun nilai dedikasi kartu Diaken dapat memungkinkannya untuk berlatih di tempat manapun di 9 aula utama, dia akan mendapat banyak manfaat. Namun saat ini, dalam pandangan Lin Haotian, menukar uang untuk mengembangkan hewan peliharaan memiliki potensi nilai yang lebih besar. Selama tugas tersebut diselesaikan, hadiahnya akan setara dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu, hanya untung dan tidak rugi. Tidak perlu menggunakan cara apapun, pergi saja ke aula penegakan hukum dan kamu dapat menukarnya dengan harga yang sama. Tao Ling berkata, 1 poin nilai dedikasi, harga tukarnya adalah 100 batu lingyang. Lin Haotian mengangguk diam-diam. 10.000 poin nilai dedikasi sama dengan 1 juta batu lingyang, cukup untuk disia-siakan. Seketika, dia melihat ke arah menara pantom. Namun, dia melihat antrean panjang di depan gerbang menara. Dalam situasi ini, tidak diketahui berapa lama ia harus menunggu sebelum gilirannya memasuki persidangan. Lupakan saja, kerjakan saja tugas itu dulu. Lin Haotian berubah pikiran. Daripada membuang-buang waktu seperti ini, lebih baik bertindak lebih dulu. Aku serahkan pekerjaan di sini padamu. Aku akan kembali ke aula Diaken dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Haotian bergegas keluar dan berlari cepat menuju kaki gunung tanpa menunggu Tao Ling menjawab. Pada hari pertama bekerja, dia tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi sekarang dia tidak ada di jabatannya. Dia benar-benar orang yang merepotkan. Tao Ling tertegun, lalu menggelengkan kepalanya diam-diam, mengeluarkan sebotol yogurt dari cincin penyimpanan, dan meminumnya dengan nyaman. Tapi itu juga cukup menarik. Setidaknya itu sangat berbeda dari para pria di dunia ini. Dia menggigit sedotan dengan ringan, menatap punggung Lin Haotian saat dia berjalan pergi, dan senyum berbentuk bulan sabit muncul di sudut mulutnya. Aula penegakan hukum terletak di sisi barat pulau tempat aula Diaken berada. Aula itu gelap gulita dengan kilau yang keras. Aula itu tidak terbuat dari batu atau tanah, tetapi jelas terbuat dari sejenis logam. Di atas aula berdiri sebuah pedang merah tua yang besar, melambangkan disiplin aula penegakan hukum yang berdarah besi. Penjahat manapun tidak akan lolos dari hukuman. Pada saat ini, di gerbang aula penegakan hukum, seorang Diaken muda berjubah putih muncul di sini. Orang ini adalah Lin Haotian. Melihat pintu aula yang hikmat di depannya, Lin Haotian langsung masuk tanpa ragu-ragu. Lingkungan di aula itu tidak dihias dengan indah. Ada 2 dinding batu di kedua sisi aula, 1 putih dan 1 merah. Di dinding batu, ada garis-garis huruf pola cahaya yang berkedip-kedip. Di dinding putih di sebelah kiri, muncul berbagai tugas Diaken yang rumit. Di dinding merah di sebelah kanan, ada tugas hadiah yang lebih berbahaya. Baris-baris perintah hadiah tugas hampir menutupi seluruh dinding batu. Lin Haotian menggerakkan kakinya dan berjalan ke dinding tugas merah di sebelah kanan. Dia melirik dan segera jatuh di salah satu kolom tugas. Itu ditandai dengan menghukum setan seks di Yao. Karena kesulitan tugas dan rintangan dari para tetua sekte Istana Kegelapan. Perintah buronan ini telah tergantung di dinding tugas selama lebih dari 10 hari, dan sejauh ini tidak ada yang mengambilnya. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan jejak kekuatan mental tiba-tiba meluas dan menyapu ke arah dinding tugas. Berdengung, ketika dia menyentuh perintah hadiah, pikiran Lin Haotian tiba-tiba terlintas dengan informasi tugas yang komprehensif. Karakter, Diao. Kekuatan, tingkat kedua dari domain suci, tahap akhir dari alam bintang. Kejahatan, memperkosa wanita sipil dari sekte istana, berulang kali menolak penangkapan, dan membunuh 5 Diaken berjubah putih, kejahatannya keji. Lokasi, sekte Istana Kegelapan. Tugas, menjalankan hukuman Mahtei. Hadiah tugas, 20.000 poin dedikasi Diaken. Di bagian belakang, ada juga potret pribadi Diao. Dia pendek dan memiliki rambut yang jarang. Mungkin karena berlatih keterampilan jahat, fitur wajahnya memberi orang perasaan yang sangat cabul. 20.000 poin dedikasi. Ketika Lin Haotian melihat hadiah untuk hadiah tugas, matanya berkedip. Hadiah yang begitu besar itu sepadan. Sangat mudah untuk menerima tugas, dan tidak perlu mendaftarkan prosedur apapun. Cukup gunakan kartu Diaken identitas Anda sendiri, tempelkan di dinding tugas, lalu gunakan kekuatan mental Anda untuk memilih tugas yang Anda inginkan. Metode ini sangat rahasia. Kemudian, saat Lin Haotian menyelesaikan langkah-langkah dari seluruh proses,
Font hukum setan seks di Yao di dinding tugas tiba-tiba menghilang dan langsung terukir di kartu Diaken Lin Haotian. Karena ada cukup banyak anggota Diaken di sekitar yang menerima tugas. Orang-orang itu hanya fokus pada tugas yang sesuai dengan mereka, jadi setelah operasi ini, tidak ada yang memperhatikan tugas mana yang diterima Lin Haotian. Selanjutnya, ini tentang pertukaran poin dedikasi. Lin Haotian melihat sekeliling. Hanya ada satu ruangan batu jauh di dalam aula. Seharusnya ada area kantor Balai Penegakan Hukum. Tugas di dalamnya termasuk menerima hadiah dan hal-hal terkait pertukaran poin dedikasi. Lin Haotian berjalan ke ruang batu dengan langkah santai. Namun, area kantor yang dibayangkan beragam itu tidak muncul. Di ruang batu sederhana itu, ada juga dua dinding tugas, satu merah dan satu putih. Di sana, ada lempengan giok rune yang padat, yang tampaknya terkait dengan dinding tugas di aula luar. Di depan dua dinding tugas itu, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu yang duduk. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki aura yang kuat. Identitasnya sebenarnya adalah Diaken berjubah ungu. Sudah 14 hari, dan seseorang akhirnya mengambil alih tugas orang cabul dari Sekte Istana Kegelapan. Suara lelaki tua berambut abu-abu itu serak. Dia melihat salah satu lempengan giok rune yang menyala di dinding tugas merah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sedikit penasaran, Diaken kuat mana yang akan mengambil alih tugas itu?" Lin Haotian, yang berjalan masuk ke ruangan, kebetulan mendengar perkataan lelaki tua berambut abu-abu itu, dan tak dapat menahan tawa dalam hatinya. Tampaknya lelaki tua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum. "Halo, senior, bagaimana cara menukar nilai dedikasi?" Lin Haotian bertanya dengan sopan. "Berapa?" Lelaki tua berambut abu-abu itu jelas telah memperhatikan Lin Haotian sejak lama, dan berkata dengan ringan tanpa menoleh. 10.000 poin, semuanya dikonversi menjadi batu lingyang. Mendengar jumlah yang dikatakan Lin Haotian, lelaki tua berambut abu-abu itu akhirnya bereaksi. Dia berbalik perlahan dengan badan yang sedikit bungkuk, menatap lurus ke arah Lin Haotian. Seorang Diaken magang benar-benar memiliki 10.000 poin nilai dedikasi. Lelaki tua berambut abu-abu itu melihat lencana magang di dada Lin Haotian dan merasa aneh. "Senior, namaku Lin Haotian, dari Akademi Tianyan dari Dinasti Yan Agung." Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, "Aku memenangkan kejuaraan dalam kompetisi 100 perguruan tinggi beberapa waktu lalu. Ketika aku bergabung dengan Balai Diaken kemarin, Senior Wei Ping memberiku hadiah." Mendengar ini, lelaki tua berambut abu-abu itu sepertinya teringat sesuatu, dan raut wajahnya yang menyadari perubahan hidupnya tampak jelas. "Jadi begitulah, aku tidak menyangka kau akan meninggalkan 9 aula dan sekte besar dan bergabung dengan aula Diaken." Lelaki tua berambut abu-abu itu tertawa serak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Haotian beberapa kali lagi, lalu memuji, "Pilihanmu sangat bijaksana. Terima kasih atas pujiannya, senior." Lin Haotian menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, melakukan upacara junior. "Saat kau keluar, kau harus bersikap sopan. Terutama saat kau berhadapan dengan lelaki tua seusia itu." Melihat sikap Lin Haotian yang rendah hati dan sopan, lelaki tua berambut abu-abu itu mengangguk puas, tidak diragukan lagi dia sangat puas. Menurut peraturan sebelumnya, biaya penanganan 1/10 diperlukan untuk menukar batu lingyang. Sementara lelaki tua berambut abu-abu itu berbicara, dia menatap Lin Haotian, yang wajahnya tiba-tiba berubah terkejut, dan tersenyum lebar, "Namun, mengingat sikapmu, itu masih rasa hormat bagi lelaki tua sepertiku. Biaya penanganan untuk pertukaran pertama akan dibebaskan untukmu." Mendengar ini, Lin Haotian sangat gembira. 1/10 juta batu lingyang setara dengan 100.000. Akan sangat bagus jika bisa menghemat uang sebanyak ini. Lin Haotian langsung menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior. Keluarkan kartu Diakenmu, dan aku akan menghapus nilai dedikasi di dalamnya." Pria tua berambut abu-abu itu berkata, dan sebuah rune misterius sudah tergambar di tangannya. Lin Haotian mengangguk, langsung mengeluarkan kartu Diakennya, dan meletakkannya di telapak tangan pria tua itu. Swiss, saat cahaya rune itu menggeliat, semua poin dedikasi di kartu Diaken itu terhapus. Namun, selama proses pembersihan, pria tua berambut abu-abu itu tampaknya telah menemukan sesuatu dari kartu Diaken itu, dan wajahnya sedikit terkejut.
Tugas menghukum iblis seks di Yao tadi diambil olehmu. Dia menatap Lin Haotian dengan heran, dan dia cukup terkejut bahwa yang terakhir mengambil tugas ini. Meskipun tugas ini hanya untuk menghukum murid dalam dari tingkat kedua domain suci, itu sangat sulit karena halangan dari para tetua kuil. Jika seorang pria kuat setingkat Di Aken berjubah ungu tidak maju, itu tidak akan berhasil sama sekali. Selain itu, bagi Di Aken magang kecil, menerima misi ini tidak ada bedanya dengan mencari kemah Teihan. Ya, ini aku, Lin Haotian berkata dengan tenang. Anak muda, dengarkan nasihatku. Pria tua berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan memperingatkan dengan penuh arti, memang bagus menjadi muda dan energik, tetapi jangan pamer. Lin Haotian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak debutnya, dia telah mencari nafkah sebagai pembunuh untuk mendapatkan sumber daya yang lebih besar. Dia tidak akan mundur dari misi perburuan ini. Di pintu masuk aula penegakan hukum, Lin Haotian melangkah keluar dengan semangat yang segar. Di jari telunjuk kanannya, ada cincin penyimpanan berwarna putih. Cincin itu diisi dengan sejumlah besar batu lingyang, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 1 juta. Jumlah yang sangat besar ini adalah perolehan pertamanya. Seketika, Lin Haotian melihat sekeliling, berjalan ke bawah naungan pohon yang tidak jauh, dan duduk bersila di tempat. Sistem, buka semua informasi evolusi hewan peliharaan. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan daftar semua hewan peliharaan tiba-tiba muncul di benaknya. Totalnya ada 4, jingke, raja belalang, raja semut, dan harimau suci api petir. Kecuali raja semut, 3 lainnya adalah hewan peliharaan sintetis. Karena raja semut tidak pernah mensintesis hewan peliharaan, meskipun tingkat evolusinya berada di level S, kekuatan tempurnya adalah yang terlemah. Itu hanya setara dengan kekuatan prajurit level 9. Dan di atas level S, ada level SS dan level SSS. Ini adalah pembagian level yang saat ini ditampilkan oleh sistem. Misalnya, Jingke sekarang telah mencapai level SS. Adapun cara berevolusi setelah level SSS, Lin Haotian tidak tahu. Dia tidak peduli tentang ini. Sekarang setelah misi diterima, tugas pertama adalah meningkatkan Jingke ke level SSS. Terakhir kali, Jingke dipromosikan dari level S ke level SS, yang menghabiskan 100.000 batu lingyang. Jika dia ingin berevolusi ke level SSS lagi, biayanya akan meningkat 10 kali lipat dari yang ditetapkan oleh sistem, yaitu tepat 1 juta batu lingyang. Sedangkan untuk hewan peliharaan lainnya, Lin Haotian hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Karena Jingke memiliki keterampilan teleportasi dan tembus pandang, yang sangat berguna sebagai pembunuh. Baik menyelinap ke area pengaruh sekte Istana Kegelapan atau melarikan diri setelah pembunuhan yang gagal, dia dapat melakukannya dengan mudah. Tanda tanya, sistem, kembangkan hewan peliharaan. Memikirkan hal ini, Lin Haotian berkata dalam hati. Ding, silakan pilih hewan peliharaan yang perlu berevolusi. Perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Berevolusi ke level SSS. Lin Haotian langsung memeriksa totem Jingke dan langsung mengeluarkan perintah sistem. Tiba-tiba, totem itu bersinar dan mulai melakukan peningkatan. Ding, hewan peliharaanmu Jingke telah berevolusi, telah mengalami transformasi mekanis, dan telah ditingkatkan sepenuhnya. Saat suara sistem mereda, cahaya kilat totem hewan peliharaan itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Transformasi mekanis. Setelah mendengar ini, Lin Haotian cukup terkejut, dan segera memfokuskan pikirannya, menatap totem hewan peliharaan yang berangsur-angsur menjadi jelas. Namun, badan Jingke telah banyak berubah. Itu bukan lagi penampilan seperti laba-laba dan lalat sebelumnya, tetapi lebih seperti binatang mekanis humanoid yang aneh. Badannya hitam pekat, ditutupi dengan baju besi, dan anggota badannya ditutupi dengan duri logam padat, dengan cahaya tajam dan dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Keren. Ketika Lin Haotian melihat bentuk evolusi baru Jingke saat ini, kesan pertamanya adalah dingin dan tangguh. Badan seperti itu seperti Transformers versi yang lebih kecil. Dengan luapan emosi, Lin Haotian mengklik totem hewan peliharaan itu. Tiba-tiba muncul panel data. Jingke, kode 001. Master, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 80.000. Keterampilan sintetis, mata senyawa laser, racun mematahkan, 1000 layar sutra. Keterampilan berbakat, pelacakan tersembunyi,
gerakan instan. Level evolusi, SSS Rank. Honor, pembunuh bayangan. Tidak ada keterampilan yang ditambahkan ke panel data. Namun, dengan hanya 80.000 poin kekuatan tempur, bahkan seorang ahli Saint Domain level 2 Star Realm mungkin akan merasa sulit untuk melawannya. Karena bentuk Jingke saat ini bukanlah badan daging dan darah, tetapi binatang perang mekanis. Bentuk kehidupan mekanis yang bahkan lebih maju dari Fukui. Bentuk evolusi semacam itu, apakah itu kekuatan pertahanan atau serangan, telah benar-benar ditingkatkan. Namun, meskipun kekuatan tempurnya kuat, itu agak mahal. Dalam sekejap mata, sejuta batu Lingyang terbuang sia-sia lagi. Melihat cincin penyimpanan yang kosong, Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan merinding. Setelah menghela napas sebentar, Lin Haotian tiba-tiba berdiri dan kembali ke Menara Huanming Sekte Huoyun melalui rute sebelumnya. Jingke, pembunuh hewan peliharaan ulung, telah meningkatkan kekuatan tempurnya. Tugas selanjutnya tidak diragukan lagi adalah menunggu kesempatan untuk menyelinap ke Sekte Istana Kegelapan. Setelah bola-balik seperti ini, hari sudah siang. Namun, tim di depan Menara Hantu tidak banyak berkurang. Tim yang lebih panjang mungkin harus menunggu hingga gelap untuk menyelesaikan ujian. Kupikir kau tidak akan kembali. Melihat Lin Haotian muncul, Tao Ling segera datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau pergi ke Balai Penegakan Hukum? Ya, Lin Haotian mengangguk dan tidak banyak bicara. Tao Ling menatap Lin Haotian dengan ekspresi yang agak aneh. Meskipun yang terakhir tidak mengatakannya dengan jelas, dia menebak sesuatu. Di bawah terik matahari, Lin Haotian menjilati bibirnya yang kering dan mencoba bertanya, apakah kau punya bir? Berikan aku sekotak. Tao Ling melengkungkan bibirnya, tentu saja, aku selalu mendapatkan barang-barang yang tidak ingin aku minum saat aku menggambar lotre sebelumnya. Jangan bilang 1 kotak, kamu mau 10 kotak, tidak masalah. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Awalnya hanya bertanya dengan santai, jika benar-benar tidak ada apa-apa, beli saja sebotol kok lagi. Tidak disangka, gadis ini punya stok banyak sekali. Berikan semua stok yang kamu punya padaku, kata Lin Haotian dengan bersemangat. Kok adalah minuman eksklusifnya selama masa kuliahnya, dan bir tidak diragukan lagi merupakan makanan rohani baginya setelah dia dewasa. Meskipun minum tidak baik untuk kesehatan, dengan fisik Lin Haotian yang kuat saat ini, sedikit alkohol itu tidak akan berpengaruh padanya sama sekali. Kamu mau semuanya? Mata indah Tao Ling tiba-tiba berbinar, menatap Lin Haotian, pelanggan besar itu, dengan tatapan berbinar. Namun, tak lama kemudian, tatapan matanya berubah curiga. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum, kenapa, kamu tidak percaya dengan kemampuan minumku? Bibir merah ceri Tao Ling sedikit melengkung, aku khawatir kamu tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Mendengar ini, wajah Lin Haotian sedikit terkejut. Kemudian dia teringat bahwa sebotol kok sebelumnya harganya 1000 batu Lingyang. Dengan harga bir, itu mungkin tidak murah. Berapa harganya? Pada saat itu, Lin Haotian harus menelan ludah dan bertanya. Aku punya total 13 kotak di sini. Aku akan memberimu harga grosir, 10.000 batu Lingyang per kotak. Tao Ling tersenyum dan menghitung dengan jari-jarinya yang ramping. 13 kotak, itu 130.000. Mendengar ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Tidakkah menurutmu itu terlalu mahal? Lin Haotian mengerutkan kening dan bertanya, di dunia kita sebelumnya, harga 1 kotak paling banyak beberapa lusin yuan. Jika dia harus menggunakan ratusan ribu batu Lingyang untuk membeli bir, dia hanya bisa menanggungnya. Beberapa lusin yuan, namun, Tao Ling malah tertawa lebih gembira. Kamu juga tahu bahwa itu adalah kehidupan sebelumnya. Jika kamu bisa menemukan bir asli di sini, aku akan kalah. Wajah cantik Tao Ling penuh dengan senyuman. Seperti kata pepatah, barang berharga karena langka. Lagi pula, bir yang aku jual bukanlah barang biasa. Mendengar ini, hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia langsung teringat sebotol kok tadi malam, yang memiliki efek menyehatkan qi dan darah. Jika diganti dengan bir, efek ajaib apa yang akan ditimbulkannya? Memikirkan hal ini, Lin Haotian tidak diragukan lagi cukup penasaran. Bersambung.